Imbas utang sejumlah BUMN karya yang kian menggunung, pemerintah mengatakan akan melakukan restrukturisasi total atas sejumlah BUMN karya. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam resep Erick Thohir, sembuhkan BUMN karya yang sakit. Kita lihat di slide pertama. Nah, langkah penyelamatan BUMN yang sakit oleh pemerintah ini terus digencarkan, termasuk BUMN karya. Pemerintah berencana untuk mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN karya yang ditargetkan pada 2023. Saat ini perusahaan-perusahaan BUMN karya tersebut direstrukturisasi total. Namun semua ini membutuhkan waktu untuk benar-benar memulihkan kesehatan BUMN karya yang sakit. Nah, menurut Erick Thohir tidak mungkin proyek infrastruktur mendapatkan pendanaan jangka pendek. Namun di sisi lain, perusahaan BUMN karya sangat bermanfaat untuk membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan tol yang ditugaskan untuk dibangun oleh BUMN karya, apalagi memasuki masa mudik lebaran saat ini di tahun 2023. Kita akan lihat seperti apa pernyataan Erick Thohir. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak mungkin yang namanya proyek infrastruktur jangka panjang didanai dengan jangka pendek. Nah, karena itu kita restrukturisasi total. Selain ada suntikan APBN, PMN, penyertaan modal negara, tetapi juga kita bekerja sama dengan INA, Indonesia Investment Authority. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji ulang aset-aset BUMN karya yang tidak memiliki hubungannya dengan perusahaan tersebut. Ia berencana untuk melakukan konsolidasi BUMN karya sesuai dengan keahliannya dan sudah membahas rencana ini dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Nah, 4 emiten BUMN karya mencatatkan total liabilitas atau utang sampai ratusan triliun rupiah. Nah, hal ini ditenggarai untuk modal kerja yang disebabkan oleh kebutuhan modal proyek-proyek baru. Kita lihat di sini, Wika Wijaya Karya mencatatkan liabilitas sebesar 57,58 triliun rupiah. Kemudian PT PP sebesar 42,79 triliun rupiah dan Adikarya sebesar 31,16 triliun rupiah. Sementara itu, Waskita Karya atau WSKT ini menjadi emiten yang memiliki liabilitas terbesar yaitu mencapai 83,99 triliun rupiah. Kondisi ini timbul akibat dari beberapa proyek bermasalah yang memerlukan pendanaan dari utang. Sehingga Waskita Karya ini perlu untuk melakukan restrukturisasi perjanjian utang dan memasuki masa standstill dan pengaturan cash waterfall. Rugi bersih Waskita Karya yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan pun melonjak hingga 73% sebesar 1,89 triliun rupiah pada tahun 2022. Nah, tingginya utang BUMN konstruksi ini pun tidak lepas ya dari gencarnya proyek penugasan pemerintah maupun proyek hasil investasi mandiri. Proyek-proyek infrastruktur tersebut tidak jarang memakai pendanaan bersifat utang atau pinjaman. Pemerintah pun menggelontorkan dana segar hingga triliunan rupiah dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN kepada sejumlah BUMN karya di sepanjang tahun 2022 lalu. Kita lihat ada Hutama Karya ini mendapatkan jatah suntikan modal paling jumbo. Nilainya ini mencapai 31 triliun rupiah selama tahun 2022. Nah, Hutama Karya sendiri disuntik modal negara dalam rangka menyelesaikan pembangunan Tol Trans Sumatera. Kemudian PMN Adikarya tahun 2022 sebesar 2 triliun rupiah. Jumlah ini sesuai dengan yang diajukan pemegang saham kepada Kementerian Keuangan. Nah, anggaran dana segar ini untuk penyelesaian tol Yogyakarta Solo, kemudian Yogyakarta Bawean, dan proyek Spam Karian. Sementara itu Waskita Karya ini menerima PMN sebesar 3 triliun rupiah. Nah, angka ini tidak mengalami pengurangan dari yang diajukan. PMN tersebut digunakan oleh Waskita Karya untuk menyelesaikan ruas tol Kayu Agung Palembang Betung dan jalan tol Ciawi Sukabumi. Kita lihat di sini data terakhir sepanjang tahun 2022 pemerintah telah menyalurkan sekitar 60,27 triliun rupiah kepada beberapa perusahaan BUMN. Sementara itu total dividen BUMN yang diterima pemerintah hanya 40,59 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding ya dengan uang yang dikucurkan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan tersebut meski realisasi dividen BUMN yang dicapai sebetulnya memang melebihi target dari yang sudah ditentukan yaitu sebesar 36,4 triliun rupiah.
Nah, yang menjadi concern adalah apakah beberapa BUMN yang disuntik PMN tersebut malah justru masuk ke proyek-proyek yang tidak layak secara finansial. Nah, adapun penyumbang dividen terbesar yang disetor untuk kas negara hingga tahun 2022 ini masih didominasi Himbara. Lalu bagaimana nih kontribusi dividen BUMN karya? Nah, sejak tahun 2020 sejumlah BUMN karya kompak tidak membagikan dividen seiring kinerja keuangan yang buruk bahkan merugi sejak pandemi COVID-19. Meskipun memang beberapa BUMN karya ini sudah memperbaiki kinerjanya ya, bahkan mencatatkan laba. Namun mereka ini masih fokus untuk pembenahan internal sehingga mayoritas digunakan untuk modal kerja. Ya, lantas apakah dengan efisiensi dan efektivitas serta perbaikan model bisnis yang dilakukan ini bisa kembali menyehatkan perusahaan-perusahaan BUMN karya ini, bahkan bisa berkontribusi dividen yang signifikan pada kas negara? Kita nantikan bersama.